Selamat siang saudara semua. Welcome to Catatan Najwa Merawat Indonesia. Inilah adalah hari H yang sudah ditunggu-tunggu selama berbulan-bulan oleh teman-teman dari Indonesian Diaspora Network dan juga teman-teman dari LPDP Monash Community. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam dan mungkin kita akan bincang-bincang dengan beberapa orang dan juga kita akan melihat behind the scene apa yang terjadi di event ini yang mungkin dari publik tidak melihat. Stay tune. Selamat siang Ibu, kita kenalan dulu Ibu. Aduh, saya Sally Gultom. Saya di sini termasuk yang lama lah. Lama berapa tahun ini Bu ini? Lebih dari 40 tahun. Wah 40 tahun tapi Indonesianya masih fasih Ibu. Pastilah, masih Garuda. Coba ceritakan Ibu di sini bisa ketemu acara ini gimana pendapat Ibu dengan Najwa? Apa Ibu terlibat organisasi yang lain mungkin? Saya barangkali ikut macam-macam organisasi di sini. Karena menurut saya bagian daripada kita sebagai orang Indonesia adalah dengan community Indonesia gitu. Jadi dulu waktu zamannya pemilu saya juga di pemilu, Festival Indonesia saya juga di Festival Indonesia. Sekarang saya masih ikut aktif di Perwira, masih ikut aktif lah di mana-mana dan yang terakhir di IKAF. IKAF itu calendary, gitu. Nah dengan diaspora ini ya memang saya kenal baik juga dengan Pak Iwan, sama-sama di beberapa organisasi, tapi diaspora itu memang tempatnya kita gitu. Kalau dulu sih kita bilangnya kita orang Indo gitu ya. Ya inilah diaspora sekarang ini. Ya, jadi di encourage banget ya untuk teman-teman Indonesia yang ada di Australia ini untuk terlibat diaspora Ibu ya. Iya, apalagi dengan diaspora kita terbuka jalan untuk membantu atau menyumbang tenaga, pikiran atau apapun juga untuk kebaikan Indonesia. Kalau dulu personally satu persatu itu agak susah pribadi untuk ngerjain gitu. Sebagai organisasi akan jauh lebih mudah dan suara kita bisa didengar oleh orang di sana. Dan apalagi mungkin dengan acara ini kesempatan untuk warga Indonesia untuk come together mungkin Ibu ya di acara. Ya memang selain come together ya, kita ini kesempatan sekali dari banyak tempat karena tahu sekarang kan Indonesia ini banyak banget di sini. Tapi juga kita bisa dengar berita terakhir dari Indonesia. Karena bingung juga kan kadang-kadang kalau ngelihat WhatsApp segala gitu, yang mana yang hoax, yang mana yang enggak gitu. Ini jauh lebih senang dan rasanya Indonesia tuh dibawa ke sini. Jadi kita tuh ikut. Memang Indonesia dibawa kemari ini semuanya di sini jadinya. Iya, begitu. Jadi ini baik sekali. Acara ini pasti akan merupakan acara yang moga-moga bisa lebih sering. Oke, terima kasih Ibu untuk waktunya. Semoga enjoy acara hari ini. Terima kasih. Pasti. Terima kasih. Halo saudara-saudara, saat ini saya sedang bersama dengan Mas Iwan Bibisono yang adalah Ketua Indonesian Diaspora Network di Victoria. Selamat siang Mas Iwan. Selamat siang, Bang Adi. Bisa tolong jelasin sedikit mengenai acara ini? Acara ini adalah suatu wujud dari kepedulian para diaspora Indonesia yang terutama yang tinggal di negara bagian Victoria terhadap Indonesia. Jadi kami ingin ingin belajar bagaimana merawat Indonesia. Terus kali ini banyak ya yang menjadi narasumber, itu bisa dapatnya gimana tuh ceritanya? Kita bekerja sama dengan Narasi TV, dalam hal ini adalah timnya Mbak Najwa Shihab. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama IDN Victoria dengan teman-teman LPDP Monash Community. Ya, bagaimana caranya dapat narasumbernya itu memang kita kerjasama dengan Narasi TV. Jadi selama ini mereka meminta pendapat, siapa yang akan diundang, bagaimana availability mereka. Kurang lebih begitu. Ya. Kelihatannya ini proyek yang besar sekali ya. Bisa cerita sedikit ini berapa lama, what it takes untuk acara seperti ini?
sudah lama, kira-kira setahun ya. Tapi sebelum Januari awal-awal tahun ini, itu teman-teman LPDP yang sudah memulai komunikasi dengan timnya Mbak Najwa Shihab, dalam hal ini adalah Narasi TV. Kemudian menjelang untuk mewujudkannya, tentu teman-teman LPDP ingin sekali mengajak teman-teman diaspora, karena nanti yang akan menjadi penonton, pasti target penonton yang paling besar selain mahasiswa adalah para diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Victoria ini. Dan semua para diaspora di sini itu peduli dengan Indonesia. Ya, ini salah satu wujudnya, dan bisa dilihat sendiri antusiasme penonton yang datang di sini. Wah, ini dengan persiapan yang luar biasa lama dan kompleksnya, semoga sukses acara ini Mas Iwan, dan kita looking forward lagi untuk acara-acara yang lebih banyak lagi dari diaspora. Ya, mohon restunya Pak Sodi dan teman-teman diaspora yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Halo Ibu, saya dengar-dengar Ibu ini tokoh masyarakat ini, mungkin boleh kenalin sebentar? Not quite really, tapi ya berusaha untuk menjadi komunitas Indonesia di Melbourne yang sebisanya kita eksis in a good way lah gitu. Bukan tokoh masyarakat. No. Iya. Kita kenalan dulu dengan nama, afiliasinya gimana? Oke, nama saya Yana Forgioni. Di Melbourne ini kebetulan saya Ketua Komunitas Ibu Cerdas Indonesia yang base-nya itu di Jakarta. Ya, KICI itu adalah non-profit organization yang basically most of activity-nya adalah bakti sosial gitu, baik di Australia dan di Indonesia. Jadi di Australia ini mungkin basisnya sekarang di Melbourne ini? Kita KICI pusatnya di Jakarta, dipimpin oleh Ibu Rati Sanggarwati, dan ada beberapa hampir di seluruh Indonesia kita punya cabangnya. Kalau di luar negeri itu ada di Hong Kong, ada di Singapura, ada di Sweden, Melbourne salah satunya, mungkin Manchester yang berikut. Oke. Untuk di Australia ini basisnya di mana? Yang pusatnya? Melbourne, Sydney sebetulnya udah ada, tapi belum terlalu aktif dan terlalu banyak sebanyak Melbourne community-nya. But in Melbourne kita sudah lumayan eksis ya, baik kontribusi kita ke masyarakat maupun ke anggota. Jadi untuk rekan-rekan diaspora nih, terutama yang di Melbourne, Victoria, kalau mau terlibat dengan KICI, tentunya yang ibu-ibu ya, gimana itu caranya? Well, kita punya visi misi di KICI yang nantinya kalau memang betul-betul berminat kita bisa explain lebih lanjut. Tapi motivasi dari KICI itu adalah mencerdaskan orang itu adalah kewajiban, mencerdaskan diri sendiri itu cerdas di sini sebetulnya bukan cerdas just being smart, tapi cerdas itu sendiri adalah singkatan, yaitu cekatan, empati, religius, disiplin, amanah, dan santun. Oke. Gitu. Jadi ini memang ibu ini sendiri udah kenal Najwa ya? Udah mengetahui profil Najwa atau bagaimana? Of course, mostly sebetulnya ya, karena di antara kita mixed marriage ada banyak yang suka pulang ke Indonesia. We know her, and in the past 10 years kan dia punya kontribusi besar di dunia talk show Indonesia yang selalu fresh membawa public, current affair, semacam current affair apa yang terjadi di Indonesia dengan tampilan yang dibungkus secara menarik untuk ditonton. I think she's smart. Cerdas, wanita cerdas. Jadi ini nanti exciting banget ya untuk ikut acara ini Bu ya? Iya, kebetulan ada beberapa member dari KICI juga yang saya organize untuk join di sini. That's why some of us will wearing black and like Indonesian, sedikit berbau Indonesian, either batik atau tenun. Karena kan judulnya merawat keberagaman Indonesia, jadi iya. Berarti nanti karena ibu satu grup harus tepuk tangannya paling keras ya? Tepuk tangan sama kalau bisa bersyut, saya pasti bersyut. Oke Ibu, terima kasih. Enjoy acaranya hari ini. Will do, Yeah. will do. Thank you, Yeah. see you. Kita kenal
kenalan dulu ya Bapak, dengan siapa ini? Dengan Richard. Richard, and Ibu? Ibu Yoke. And you are? I'm Maggie Cornelis. I'm here with my mom. Oke. Kemari untuk apa nih? Ada mungkin bisa jelaskan ke audiens ada acara apa sekarang ini? Kita datang untuk ke acaranya Najwa Shihab. Ya iya, kita juga datang untuk acara Najwa. Apa sebelumnya udah kenal dengan Najwa? Sudah tahu profilnya? Yeah, well, I follow her on Instagram and on Facebook. And I think she's a strong journalist, very raw and real. So when my mum invited me, I said, absolutely, I'm coming. Awesome. Jadi banyak ini ya, expectation ya. Very high expectation for this event ya. Oke. Thank you very much. Enjoy this event. Selamat siang teman-teman. Ini bagian meja apa ya? Mungkin bisa dikasih info sedikit. Ini kami bagian VIP, jadi ini registration desk-nya untuk yang menukarkan tiket VIP begitu. Sama media. Jadi nanti kita bisa melihat Ibu Susi, Pak Jokowi di sini ya VIP. Siapa aja kira-kira VIP siapa aja di sini? Kira-kira sponsor kami, juga project manager kami untuk acara-acara ini sih sebenarnya. Oke, mantap. Sukses untuk hari ini. Iya. Oke teman-teman diaspora, mungkin Bapak Ibu ini, terutama Ibu ini mungkin wajahnya udah nggak asing lagi untuk teman-teman yang suka beli tiket, mungkin Ibu ini sudah banyak dikenal. Tapi mungkin untuk teman-teman diaspora yang belum kenal gitu, bisa perkenalkan diri dulu Ibu dan Bapak. Saya Angelina dari Extra Travel. Saya Arman Sukiri. Oke, kemari berarti tidak salah lagi untuk menonton Najwa ya gitu. Bisa kasih pendapat mengenai acara mengenai apa yang Bapak Ibu mengerti dan tahu mengenai Najwa dan para narasumber yang ada di sini? Menurut saya acara ini sangat baik, terutama kalau sering diselenggarakan karena untuk edukasi kepada semua rakyat Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar negeri, bagaimana responsibility kita sebagai Indonesia ataupun sebagai diaspora, bahwa kita perlu memberikan kontribusi untuk media, bagaimana para pembicara ini memberikan inspirasi bagaimana kita itu saling toleransi untuk merawat bangsa Indonesia. Ya, saya rasa saya sependapat bahwa acara ini bagus sekali untuk bagaimana kita memperkenalkan dan merawat kebangsaan kita bagi orang-orang Indonesia yang ada di sini. Itu penting sekali. Oke. Untuk narasumber yang lain, Pak Ganjar, Pak Toto gitu, karena mungkin banyak diaspora, kita sendiri dari diaspora yang sudah lama di Australia, kadang-kadang kita nggak terlalu familiar gitu loh. Ada yang mungkin pemikiran apa mengenai pas menyebut nama Pak Ganjar, Pak Toto, Bu Yeni? Semuanya kami kenal karena kami masih mengikuti berita-berita tentang Indonesia. Ya, saya juga sama, Pak Ganjar, kita ikuti beritanya juga, sepak terjang dia, bagaimana dia benar-benar memihak ke pihak rakyat dan bagaimana dia seorang yang gubernur yang baik ya di Indonesia. Kelihatannya it's going to be an exciting event today. Semoga enjoy eventnya hari ini. Terima kasih untuk interviewnya. Terima kasih Mas. Selamat siang Ibu, saya dengar-dengar Ibu bukan berasal dari Melbourne ini. Bisa tolong kenalkan diri sebentar? Ya, nama saya Fenty, udah tinggal di Australia 26 tahun dan tinggal di Gold Coast sama Brisbane. Oke,
Terus kok bisa di sini, Ibu? Ya melihat diaspora pertama ya. Diaspora Australia, New Zealand itu top. Jadi melihat dari page-nya diaspora, promosi of Mata Najwa dengan judul Merawat Indonesia. Itulah yang membuat saya langsung ingin ke sini. Oke, berarti Ibu udah nggak asing lagi dengan diaspora ya, gitu ya? Enggak, karena saya sendiri adalah anggota diaspora di Brisbane. Oh, gimana Indonesian diaspora di Brisbane? Excited juga? Diaspora excited juga, mereka menitipkan salam dengan adanya ini semua. Jadi kita optimis lah, yang namanya kita merawat Indonesia itu bersama-sama, bisa dari mana aja. Dan siapapun kita selama mencintai Indonesia, mencintai NKRI, we can do it. Oke Bu, jadi kalau orang Indonesia yang sedang ke Brisbane, ini gimana untuk bisa terlibat dengan diaspora Brisbane? Seperti biasa dengan saya, dengan sekarang adanya dunia media sosial, tapi saya lebih suggested mengenalah secara langsung orang-orang Indonesia yang di sana. Juga diaspora itu kan nggak hanya orang Indonesia ya, tapi orang luar pun yang mencintai Indonesia itu banyak. Karena saya sendiri itu aktif di komunitas non-Indonesia sudah 20 tahun. Jadi saya mengetahui personel-personel bule-bule segala macam yang memang mencintai Indonesia. Oke, jadi teman-teman diaspora kalau mau ke Brisbane, jangan lupa dengan Ibu Fenty, Ibu Fenty ya. Ya, jadi akan saya bilang. Jadi siapapun yang akan datang ke Brisbane, ke Gold Coast, welcome. Akan saya perkenalkan. Kemudian untuk teman-teman student ataupun researcher, whatever juga kalau ingin datang ke Brisbane, like studi banding, ingin mengetahui tentang komunitas di Indonesia, di Brisbane, especially the one link with Indonesia, kami ada link-link itu. Jadi nanti silakan, welcome anytime and contact us. Oke, terima kasih Ibu, enjoy the show dan semoga sukses di Brisbane juga. Terima kasih. Ya. Nah, teman-teman diaspora, ini saya hari ini sekarang bersama dengan orang penting nih. Coba kita ngobrol dulu, kenalan dulu Ibu. Saya dengan dia dari DDA Tour yang base-nya adalah di Melbourne saat ini. Ya. Terus di acara ini apa hanya mengunjungi saja atau ada fungsi tertentu di operasional? Kebetulan saya mendukung acara ini menjadi salah satu sponsor khususnya untuk bisa memberikan jasa transportasi untuk Ibu Najwa dan timnya Narasi. Jadi kami menjemput dari airport, terus kemudian kita juga ada beberapa meeting yang kita sampaikan bersama-sama dengan Bu Nana untuk Ya, teman-teman diaspora, saya berhasil menangkap Ibu Konsulat Jenderal Melbourne yang saat ini sedang berada di event ini, Catatan Najwa, Ibu Spika. Bu, apa pendapat Ibu dengan ini, para narasumber ini, Bu? Terima kasih. Pertama saya senang sekali karena dan berterima kasih kepada teman-teman LPDP Monash ya yang sudah punya inisiatif, punya ide dan bahkan dalam 1 tahun bekerja mendatangkan Catatan Najwa dan narasumber yang hebat-hebat. Ini kesempatan yang sangat baik karena setelah melalui pemilu yang sangat sukses di Melbourne dan kita dalam menjelang 17 Agustus, pembicaraan dan diskusi mengenai merawat Indonesia ini sangat penting karena pada prinsipnya kita semua warga masyarakat Indonesia yang ada di Victoria itu satu keluarga besar dan perlu menjaga tanah air kita Indonesia. Menurut Ibu dari semua narasumber yang paling keren siapa Ibu? Najwa Shihab. Bukan Pak Ganjar ya? Najwa Shihab. Pak Toto? Najwa Shihab. Kesannya Ibu ngefans banget nih sama Najwa Shihab. Ada alasannya Ibu? Satu karena saya perempuan. Jadi itu sangat obvious ya gender empowerment. Dan sebagai negara muslim terbesar sedunia, perempuan yang tampil memimpin yang cerdas dan bisa berdiskusi dengan terbuka dengan semua pihak itu satu kelebihan dan dalam diskusi mengenai demokrasi pada saat-saat seperti ini itu aset kita. Jadi kenapa saya sangat bangga gitu. Oke Ibu, saya doakan semoga acara Catatan Najwa berikutnya Ibu yang menjadi narasumber. Terima kasih untuk waktunya, semoga enjoy acara ini. Ya. Pak, Bapak ini kayaknya orang keren Pak. Boleh kenalan dulu Pak, ini gimana Pak? Nama siapa? Saya Prima, saya sebagai kuli angkut di KJRI.
Saya sebagai fungsi Pensosbud, Penerangan Sosial dan Budaya. Iya. Di tempat ini bersama dengan berapa orang Pak dari Kami mendapatkan 7 undangan dari baik dari pihak panitia ataupun pihak Monash University yang datang, antara lain Ibu Konjen, lalu Konsul Ekonomi Pak Zainal, dan kami. Ya. Asik. Berarti kita sangat looking forward ini untuk melihat KJRI itu bersemangat di dalam acara ini. Saya akan liatin Mas Bima untuk tepuk tangannya paling kenceng nih. Siap. Kebetulan karena duduk di paling depan jadi mungkin akan terpantau nih. Aduh. Oke Mas Bima, terima kasih untuk Mas Bima dan KJRI atas dukungannya. Semoga enjoy acara ini pada hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya. Teman-teman diaspora, kali ini saya berketemuan dengan Profesor Haryono dari BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pak, selamat datang di acara Catatan Najwa ini, Pak. Apa ada hubungannya ini acara Najwa ini sebagai talk show dengan bidang Pancasila yang posisi Bapak sekarang ini, Pak? Oh, sangat relevan karena apa yang dilakukan oleh timnya Mbak Najwa dengan teman-teman diaspora di Australia ini salah satu bentuk pengamalan Pancasila, bagaimana membangun nilai-nilai keindonesiaan untuk maju bersama. Sehingga saudara-saudara kita yang ada di Australia ternyata walaupun sudah tidak tinggal di Indonesia, stay di Indonesia, tapi memiliki kepedulian untuk memajukan Indonesia. Jadi acara ini sangat Pancasilais lah menurut saya. Jadi memang ideologi Pancasila itu erat hubungannya dengan merawat Indonesia sebagai satu kesatuan. Kira-kira ada keunikan apa nggak yang Najwa ini mungkin hubungannya dengan Pancasila? Oke, nggak dikat kan ya? Kira-kira Najwa ini keunikannya apa Pak dalam konteks Pancasila? Dari dia punya talk show, dari dia punya pembawaan? Itu antara lain kelebihannya Mbak Najwa tidak berhenti pada memposisikan Pancasila itu sebagai merawat kebangsaan untuk persatuan, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang membawa kemajuan. Sehingga Pancasila bukan sekedar sebagai alat pemersatu, tapi Pancasila juga menjadi sumber inspirasi untuk menggapai prestasi. Ini kelebihannya Mbak Najwa CS atau timnya Najwa. Dan itu menurut saya sangat cocok dengan generasi milenial, termasuk generasi-generasi yang tidak stay di Indonesia. Sehingga sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh acara Mbak Najwa ini adalah sebuah acara yang inspiratif dan membawa harapan, sehingga Pancasila itu tidak selalu dipahami dengan konsep yang menakutkan. Karena Pancasila sebagai ideologi masa depan, bukan ideologi masa silam, itu justru harus penuh dengan harapan, penuh dengan optimisme. Dan Mbak Najwa banyak memaparkan dan menginspirasi orang untuk memiliki harapan bahwa Indonesia punya masa depan. Pak, beberapa bulan yang lalu kan di Melbourne ini diadakan Pak ya acara Pancasila. Apa ada rencana ke depannya lagi bagaimana? Oh iya, kami tadi barusan koordinasi dengan Pak Iwan, jadi sekali lagi saya mohon maaf secara pribadi kepada teman-teman diaspora karena November yang lalu saya diundang nggak bisa hadir, tapi insya Allah nanti kalau ada acara lagi sekitar bulan Agustus akan hadir lagi, sehingga saudara-saudara kita di diaspora itu adalah bagian Garuda-Garuda yang mengepakkan sayap di seluruh dunia. Looking forward Pak untuk acara itu dan terima kasih untuk interviewnya. Semoga nikmati acara ini hari ini. Terima kasih.
Ya, mereka Mas Indra merupakan project manager dan juga penerima beasiswa LPDP. Mas Yosua juga penerima beasiswa LPDP, bukan main. Dan Mbak Diana beliau adalah perwakilan dari Indonesia Diaspora Network sekaligus ketua umum dari Forum Masyarakat Indonesia Australia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Om Budaya. Terima kasih pada yang merawat Indonesia ini sangatlah tepat, bukan hanya untuk yang berada di Indonesia, tapi juga di Australia. Karena Indonesia baru saja melewati periode pemilihan presiden yang sangat terpolarisasi. Indonesia negara yang majemuk sama seperti Australia. Sehingga talk show ini sangat relevan buat diaspora. Australian Leadership Awards untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Melbourne University dalam program S2 dan menerima gelar Magister Hukum. Najwa meniti karir sebagai jurnalis di Metro TV pada tahun 2000, dimulai dari reporter hingga menjadi wakil pemimpin redaksi Metro TV hingga tahun 2017. Najwa bersama dua rekannya kemudian mendirikan Narasi TV, sebuah perusahaan media digital yang mengelola sejumlah program dan konten di berbagai platform. Nama Najwa semakin dikenal masyarakat sejak menjadi presenter pada acaranya sendiri yang berjudul Mata Najwa. Program bincang-bincang berpengaruh di Indonesia yang kini tayang di Trans7 itu kerap mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak. Pengakuan atas reputasi Najwa Shihab sebagai jurnalis juga ditandai dengan berbagai penghargaan jurnalistik di dalam dan luar negeri. Atas konsistensinya mengangkat berbagai isu korupsi, pada tahun 2017, Najwa dinobatkan menjadi tokoh publik anti korupsi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Selain menjadi jurnalis, Najwa juga ditunjuk sebagai Duta Baca Indonesia oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan tugas utama menyebarkan minat baca ke berbagai penjuru negeri. Inilah tuan rumah catatan Najwa, Najwa Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kurang kencang, boleh saya ulang sekali lagi nggak? Assalamualaikum. Terima kasih banyak, senang sekali. Toto, apa kabar? Itu ditemukin karena kesian jadi korban pembunuhan. Hampir, sorry, hampir. Itu menjadi lucu karena nggak berhasil ya? Karena berhasil. Iya. Kalau nggak bisa diundang. Nggak bisa diundang. Terima kasih sudah mau. Terima kasih teman-teman dari Melbourne. Kasih tepuk tangan untuk Mas Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, Terima kasih. dibuka dulu dong jaketnya, kan selalu memberikan. Saya kepingin undang Anda ke Borobudur. Ini Borobudur Marathon kedua, besok yang ketiga. Dan sudah masuk Borobudur Marathon itu lomba maraton terbaik kedua di Indonesia. Saya pengen yang ini the best. November.